Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nur Aini, NIM E 2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4 akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pada materi tersebut memiliki 7 poin pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah kebijakan moneter Islam. Yang kedua, pengertian kebijakan moneter Islam. Yang ketiga, manajemen moneter Islam. Yang keempat, teori permintaan uang dalam Islam. Yang kelima, hubungan antara sektor moneter dengan sektor real dalam ekonomi Islam. Yang keenam, instrumen kebijakan moneter Islam. Yang ketujuh, implementasi dari instrumen kebijakan moneter Islam. Sistem moneter yang berlaku di dunia ini telah ada setelah melalui beberapa masa evolusi. Sistem moneter yang telah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah bimetallic standard, di mana emas dan perak atau dinar dan dirham bersirkulasi secara terus-menerus. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami 3 evolusi, yaitu yang pertama, the gold coin standard, di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Yang kedua yaitu the gold bullion standard, di mana logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Dan yang ketiga ada the gold exchange standard, di mana sistem otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mana di backup secara penuh dan cadangan emas yang dimiliki. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Dalam artian ini, inflasi harus terkontrol. Kebijakan moneter merupakan peraturan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara, sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau yang ingin dicapai dan mekanisme yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Strategi dasar dalam manajemen moneter Islam menurut mazhab kedua adalah: yang pertama, tidak adanya suku bunga sebagai biaya dari kapital dan dikenakan biaya bagi aset produktif yang menganggur akan mendorong pemilik modal menginvestasikan sejumlah kekayaan pada sektor real yang produktif. Yang kedua, adanya mekanisme sistem bagi hasil dalam transaksi syirkah akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk secara bersama-sama ikut serta dalam roda perekonomian, yang akhirnya terjadi pemerataan kesempatan kerja dapat tercapai. Pemerataan akan terrealisasikan ketika kesempatan usaha yang dimiliki oleh semua orang. Yang ketiga, terciptanya kepastian berusaha yang didukung dengan tidak adanya suku bunga yang ditemukan di muka dalam transaksi pinjam-meminjam. Ada 3 teori permintaan uang dalam Islam. Yang pertama, permintaan uang mazhab istihaduna,
Permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk tujuan investasi. Yang kedua, yaitu mazhab mainstream. Seperti halnya pada mazhab pertama, di mana permintaan dalam Islam hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Perbedaannya terlihat antara mazhab ini setelah kita membicarakan bagaimana perilaku uang untuk motif berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Dan yang ketiga, ada mazhab alternatif. Permintaan uang dalam mazhab ketiga ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous, uang dalam Islam. Teori ini dalam Islam secara sederhana dapat kita artikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya pendikotomian antara sektor moneter dan sektor real, sebagaimana dalam teori endogenous money. Kebijakan moneter hanyalah representasi dari sektor real. Sektor moneter dalam definisi ekonomi Islam diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar real. Jadi, perekonomian Islam adalah perekonomian yang berbasis pada sektor real, khususnya perdagangan. Oleh karenanya, sektor moneter dan sektor real saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Adi Warman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab, yaitu mazhab istihaduna atau bahir asar. Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Yang kedua, uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dan yang ketiga, perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Yang kedua, yaitu mazhab kedua, bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen Jew of Idle Fund yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif. Kebijakan moneter melalui sorting process, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah didasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor real. Contoh implementasi dari instrumen kebijakan moneter Islam. Contohnya yang ada di Indonesia. Bank yang berdasarkan syariah Islam, Bank Indonesia menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut, yaitu yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Biasa dinamakan juga statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GMW adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking, serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Yang kedua yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir ada sertifikat
Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Sekian pemaparan materi dari saya tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.